Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Milena Ciptaandani dari Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini semester 4. Saya akan menyelesaikan tugas UTS dari mata kuliah Strategi Pembelajaran, yaitu tentang strategi pembelajaran pada anak usia dini. Yang pertama yaitu hakikat anak usia dini. Dalam Undang-Undang tentang Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun, yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Anak usia dini adalah anak yang baru dilahirkan sampai usia 6 tahun. Anak usia dini merupakan usia yang sangat menentukan dalam pembentukan karakter dan kepribadian anak. Usia dini merupakan usia di mana anak mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang pesat. Usia dini disebut sebagai usia golden age. Makanan yang bergizi, yang seimbang, serta stimulus yang intensif sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan tersebut. Yang kedua yaitu kriteria pemilihan strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran sebagai segala usaha guru dalam menetapkan berbagai metode pembelajaran untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Ada bermacam-macam strategi pembelajaran yang dapat dipilih oleh guru taman kanak-kanak. Pemilihan strategi pembelajaran hendaknya mempertimbangkan beberapa faktor penting, yaitu yang pertama karakteristik tujuan pembelajaran, yang kedua karakteristik anak dan cara belajarnya, yang ketiga tempat berlangsungnya kegiatan belajar, yang keempat tema pembelajaran, serta yang kelima pola kegiatan. Yang ketiga yaitu jenis-jenis strategi pembelajaran di taman kanak-kanak. Pertama, strategi pembelajaran yang berpusat pada anak. Poin pertama yaitu pendekatan yang melandasi perkembangan yang berpusat pada anak. Anak merupakan individu yang sedang tumbuh dan berkembang. Anak juga merupakan makhluk yang aktif. Atas dasar faktor tersebut, maka dikembangkan strategi pembelajaran berdasarkan yang pertama yaitu pendekatan perkembangan dan yang kedua pendekatan belajar aktif. Poin kedua yaitu karakteristik pembelajaran yang berpusat pada anak. Pembelajaran yang berpusat pada anak memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama yaitu prakarsa kegiatan tumbuh dari anak. Kedua, anak memilih bahan-bahan dan memutuskan apa yang akan dikerjakan. Yang ketiga, anak mengekspresikan bahan-bahan secara aktif dengan seluruh inderanya. Yang keempat, anak menemukan sebab akibat melalui pengalaman langsung dengan objek. Yang kelima, anak mentransformasi dan menggabungkan bahan-bahan, serta yang terakhir, anak menggunakan otot kasarnya. Poin ketiga yaitu sintaks pembelajaran yang berpusat pada anak. Pembelajaran yang berpusat pada anak terdiri dari 3 tahap utama, yaitu tahap merencanakan, tahap bekerja, dan tahap review. Yang pertama, tahap merencanakan atau planning time. Pada tahap ini, guru memberi kesempatan kepada anak untuk merencanakan kegiatan yang akan dilakukannya. Lalu pada tahap bekerja yang kedua atau work time, pada tahap ini anak mulai bekerja, bermain, atau memecahkan masalah sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Guru hanya mendampingi siswa dan memberikan dukungan serta siap memberikan bimbingan jika anak membutuhkan. Tahap yang terakhir yaitu review atau recall. Setelah anak-anak selesai melakukan aktivitasnya, mereka kemudian diberi kesempatan untuk mengungkapkan pengalamannya secara langsung. Lalu strategi yang kedua yaitu strategi pembelajaran melalui bermain. Poin pertama, rasional strategi pembelajaran melalui bermain. Bermain merupakan kebutuhan anak. Bermain merupakan aktivitas yang menyatu dengan dunia anak, yang di dalamnya terkandung bermacam-macam fungsi seperti perkembangan kemampuan fisik motorik, kognitif, efektif, sosial,
sosial, dan lain-lain. Poin kedua yaitu sintaks pembelajaran melalui bermain. Strategi pembelajaran melalui bermain terdiri dari 3 langkah utama, yaitu tahap pra-bermain, tahap bermain, dan tahap penutup. Lalu yang ketiga, strategi pembelajaran melalui bercerita. Poin pertama yaitu rasional strategi pembelajaran melalui bercerita. Menurut Mas Vito dan kawan-kawan, mengidentifikasi manfaat cerita bagi anak TK yaitu sebagai berikut. Di sini saya mengambil 2 manfaat bercerita bagi anak taman kanak-kanak. Yang pertama, bagi anak TK, mendengarkan cerita yang menarik dan dekat dengan lingkungannya merupakan kegiatan yang mengasihkan. Yang kedua, guru dapat memanfaatkan kegiatan bercerita untuk menanamkan nilai-nilai positif bagi anak. Poin kedua yaitu sintaks pembelajaran melalui bercerita. Strategi pembelajaran melalui bercerita terdiri dari 5 langkah. Langkah-langkah yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menetapkan tujuan dan tema cerita. Yang kedua yaitu menetapkan bentuk bercerita yang dipilih, misalnya bercerita dengan membaca langsung dari buku, menggunakan gambar-gambar, atau menggunakan papan flanel, dan seterusnya. Yang ketiga yaitu menetapkan bahan-bahan dan alat yang diperlukan dalam kegiatan bercerita sesuai dengan bentuk bercerita yang dipilih. Yang keempat yaitu menetapkan rancangan langkah-langkah kegiatan yang terdiri dari pertama, menyampaikan tujuan dan tema cerita, kedua, mengatur tempat duduk, ketiga, melaksanakan kegiatan pembukaan, keempat, mengembangkan cerita, yang kelima, menetapkan teknik bertutur, yang keenam, mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan isi cerita. Lalu yang kelima, menetapkan rancangan penilaian kegiatan bercerita. Untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran, dilaksanakan penilaian dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan isi cerita untuk mengembangkan pemahaman anak. Yang keempat yaitu strategi pembelajaran melalui bernyanyi. Poin pertama, rasional strategi pembelajaran melalui bernyanyi. Manfaat bernyanyi yaitu yang pertama, bernyanyi bersifat menyenangkan. Bernyanyi dapat dipakai untuk mengatasi kecemasan. Bernyanyi merupakan media untuk mengekspresikan perasaan. Bernyanyi dapat membantu membangun rasa percaya diri anak. Bernyanyi juga dapat membantu daya ingat anak. Poin kedua yaitu sintaks strategi pembelajaran melalui bernyanyi. Yang pertama ada tahap perencanaan yang terdiri dari penetapan tujuan pembelajaran, penetapan materi pembelajaran, penetapan metode dan teknik pembelajaran, dan yang terakhir menetapkan evaluasi pembelajaran. Yang kedua ada tahap pelaksanaan, berupa pelaksanaan apa saja yang telah direncanakan, yang terdiri dari kegiatan awal, yaitu guru memperkenalkan lagu yang akan dinyanyikan bersama dan memberi contoh bagaimana seharusnya lagu itu dinyanyikan, serta memberikan arahan bagaimana bunyi tepuk tangan yang mengiringnya. Kedua, kegiatan tambahan. Anak diajak mendramatisasikan lagu, misalnya lagu Dua Mata Saya, yaitu dengan melakukan gerakan menunjukkan organ-organ tubuh yang ada di dalam diri kalian. Yang ketiga, kegiatan pengembangan. Guru membantu anak untuk mengenal nada tinggi dan nada rendah dengan alat musik, misalnya pianika. Lalu tahap ketiga adalah tahap penilaian. Dilakukan dengan memakai pedoman observasi untuk mengetahui sejauh mana perkembangan anak telah dicapai, anak secara individual maupun kelompok. Yang kelima yaitu strategi pembelajaran terpadu. Dengan pembelajaran terpadu, pembelajaran yang mengintegrasikan ke dalam semua bidang kurikulum atau bidang-bidang pengembangan, berbagai kemampuan anak yang ada pada anak diharapkan dapat berkembang secara optimal. Karakteristik strategi pembelajaran terpadu. Pembelajaran terpadu memiliki karakteristik yang pertama, dilakukan melalui kegiatan pengalaman langsung. Yang kedua, sesuai dengan kebutuhan dan minat anak. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada anak untuk menggunakan semua pemikirannya. Yang keempat, menggunakan bermain sebagai wahana belajar. Yang kelima, menghargai perbedaan individu. Yang keenam, melibatkan orang tua atau keluarga untuk mengoptimalkan pembelajaran. Lalu tahap yang terakhir adalah tahap penilaian, yang
yang dilakukan dengan memakai pedoman observasi untuk mengetahui sejauh mana perkembangan yang telah dicapai anak secara individu maupun kelompok. Lalu prinsip-prinsip strategi pembelajaran terpadu. Strategi pembelajaran terpadu direncanakan dan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip. Yang pertama, berorientasi pada perkembangan anak. Yang kedua, berkaitan dengan pengalaman nyata anak. Yang ketiga, mengintegrasikan isi dan proses belajar. Yang keempat, melibatkan penemuan aktif. Yang kelima, memadukan berbagai bidang pengembangan. Keenam, kegiatan belajar bervariasi. Yang ketujuh, memiliki potensi untuk dilaksanakan melalui proyek oleh anak. Yang kedelapan, waktu pelaksanaan fleksibel. Yang kesembilan, melibatkan anggota keluarga anak. 10. Tema dapat diperluas. Dan yang terakhir, direvisi sesuai dengan minat dan pemahaman yang ditunjukkan oleh anak. Lalu ada manfaat strategi pembelajaran terpadu. Ada beberapa manfaat dari strategi pembelajaran terpadu, yaitu yang pertama, meningkatkan perkembangan konsep anak. Yang kedua, memungkinkan anak untuk mengeksplorasi pengetahuan melalui berbagai kegiatan. Yang ketiga, membantu guru dan praktisi lainnya untuk mengembangkan kemampuan profesionalnya. Dan yang keempat, dapat dilaksanakan pada jenjang programming yang berbeda untuk semua tingkat usia dan untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Sinteks pembelajaran terpadu. Prosedur pelaksanaan pembelajaran terpadu terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu memilih tema. Yang kedua, menjabarkan tema. Yang ketiga, perencanaan. Yang keempat, pelaksanaan. Dan yang kelima, penilaian. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.